Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas Tsukiga Michibiku atau sering dikenal dengan Tsukimichi. Seperti biasa gua tuh bakal bahas dari sisi web novelnya. Gua bakal bahas lanjutan anime Tsukiga Michibiku berdasarkan web novel chapter 277 sampai chapter 284. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua harap kalian tuh subscribe dulu channel ini terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai gua tuh mau ngasih tahu dulu kalau gua tuh punya channel baru yang khusus bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun Cina, kalian bisa langsung subscribe channel gua yang lainnya, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini para Rose Garden, mereka tuh masih kesulitan berhadapan dengan Beren dan yang lainnya. Saat ini Vivi yang merupakan pemimpin Rose Garden, walaupun menghadapi musuh yang kuat, Vivi ini bakal tetap mutusin bahwa Rose Garden bakal terus maju dalam menghadapi perusahaan Kuzunoha. Jadi Vivi ini punya prinsip bahwa semua anggota Rose Garden tuh adalah keluarganya. Dan ketika Pione punya dendam sakit hati kepada Makoto dan Pione menganggap Makoto sebagai musuh, maka Rose Garden juga harus menganggap Makoto sebagai musuh. Vivi ini sebenarnya tuh tahu kalau balas dendam tuh nggak ada gunanya, tapi dia tuh nggak bisa biarin Pione terus larut dalam kesedihan. Saat ini Rose Garden tuh masih terus mencari kelemahan dari Beren dan yang lainnya. Item-item yang dipakai sama Beren dan yang lainnya ini adalah item-item yang gak pernah diketahui sama Vivi. Makanya saat ini Rose Garden tuh kesulitan. Beren dan yang lainnya juga saat ini tuh menembakkan 4 tombak cahaya dan itu meledak. Pertarungan saat ini masih terus berlanjut. Saat ini AGH yang merupakan assassin, dia menggunakan benang untuk menjerat salah satu tangan Hakuto. Dari balik bayangan, AGH ini menyerang Hakuto pakai 99 serangan, mulai pakai tangan maupun kakinya. Hakuto, walaupun satu tangannya ini terikat dan gak bebas, tapi dia tuh masih punya banyak tangan dan dia tuh terus menahan segala serangan AGH yang mengarah padanya. Saat ini Hakuto tahu kalau AGH ini mau memukul dia pakai kekuatan yang udah terkumpul di tangannya. Hakuto langsung membentuk benangnya menjadi sebuah perisai yang besar dan dia pun berhasil menahan tinju dari AGH. Saat ini Vivi mau membunuh Hakuto dari belakang, tapi ternyata gagal karena dihentikan sama Shi. Saat ini Shi meminum ramuan dan kekuatan sihir merah menyembur dari tubuh Shi. Vivi ngeluarin sihir hitam dan Shi saat ini ngeluarin sihir merah. Keduanya tuh saling beradu dan saling dorong. Shi di sini tuh masih terus berjuang mendorong sihirnya bahkan sampai tangannya tuh ngerasain sakit. Vivi di sini tuh nggak menyangka kalau Shi ternyata punya kekuatan yang gila. Vivi saat ini nggak kuat dan dia pun terkena ledakan sihir dan akhirnya terlempar. AGH juga di sini tuh terkena ledakan dari benang yang melilit tangannya dan AGH juga saat ini tuh terlempar. Saat ini terjadi pertarungan antara Makoto dan Hitsuna. Keduanya tuh saling puji karena punya kekuatan sihir yang hebat. Hitsuna ini terlihat pakai sebuah buku untuk melakukan sihirnya. Hitsuna pun ngeluarin serangan es merah. Muncullah badai es yang mengarah ke Makoto. Tapi hal itu bisa dihentikan sama Makoto. Hitsuna saat ini ngeluarin serangan elemen api dan itu berhasil menembus magic armor milik Makoto. Makoto nggak nyangka kalau magic armornya bisa dirusak. Saat ini tembakan sihir yang cepat terus menembak magic armor milik Makoto. Sepertiga dari magic armor milik Makoto dihancurkan. Bahkan saat ini Makoto harus terkena serangan gelombang pedang. Makoto di sini tuh nggak nyangka kalau ternyata Hitsuna ini tanpa ampun gak berhenti menyerang Makoto. Makoto di sini tuh membuat ulang magic armornya.
Makoto juga saat ini tuh berhasil menemukan Hitsuna yang bersembunyi sambil menyerang. Hitsuna di sini terkejut karena Makoto saat ini tuh terlihat baik-baik aja, walaupun Makoto tuh udah diserang sama banyak serangan. Makoto ngumpulin kekuatan di tangannya dan dia tuh udah siap untuk memukul Hitsuna. Tapi Hitsuna di sini tuh ngeluarin zona aman. Makoto di sini mengakui kalau Hitsuna tuh sangat kuat. Hitsuna ini bisa pakai zona aman ketika musuh mau pakai sihir yang membahayakan nyawanya. Dengan gitu, sihir musuh menghilang. Hitsuna di sini tuh terlihat protes dan dia tuh minta bantuan Takane yang saat ini tuh cuma menontonnya. Gak lama muncullah ras Marikosan. Marikosan mulai menyerang pakai pedang, tapi pedangnya itu masih belum bisa menembus magic armor milik Makoto. Saat ini Hitsuna tuh mulai menyerang lagi, dan saat ini di belakang Makoto ada 4 serangan elemen dari Hitsuna. Sedangkan dari depan Makoto tuh ada serangan tombak dari para Marikosan. Kedua serangan itu memiliki daya hancur yang hebat, tapi Makoto bisa mengatasinya dengan mudah. Makoto saat ini masih bertarung melawan Hitsuna maupun para Marikosan. Makoto tuh berhasil menjatuhkan satu demi satu Marikosan. Sedangkan Hitsuna di sini kesal karena skill zona aman miliknya tuh masih cooldown, jadi masih belum bisa dia pakai. Hitsuna saat ini pakai rawa untuk memberatkan langkah Makoto, tapi Makoto tuh baik-baik aja karena dia tuh pakai magic armor. Hitsuna saat ini pun berlutut karena dia tuh udah sangat kelelahan. Walaupun gitu, pemimpin Marikosan ini saat ini masih terus menyerang. Makoto saat ini pakai sihir dan dia tuh menyatukan kedua telapak tangan magic armor, dan dari sana tuh keluarlah sebuah sihir. Singkatnya, karena musuh udah pada jatuh, Makoto ngerasa kalau semuanya tuh udah cukup dan waktunya bagi dia saat ini untuk pergi. Tapi nggak lama ternyata ada Marikosan lain yang menghentikan Makoto. Makoto di sini terkejut karena dia tuh dari tadi gak ngerasain hawa keberadaan dari Marikosan tersebut. Diketahui ternyata itu adalah Ratu Marikosan. Ratu Marikosan ini ngeluarin sihir yang bernama Binawol. Pandangan Makoto saat ini jadi gelap dan telinga Makoto juga kayak tersumbat. Makoto juga di sini tuh nggak bisa bergerak dan bahkan Makoto nggak bisa bernafas. Makoto di sini kebingungan dengan apa yang terjadi. Tapi ketika Makoto mendengar suara jantungnya dan merasakan magic armor miliknya, Makoto saat itu langsung tenang dan dia tuh tahu kalau dia masih hidup. Di sisi lain, saat ini Tomoe tuh kelelahan karena menghadapi musuh yang sangat sulit. Musuh Tomoe juga saat ini tuh kelelahan, jadi bisa dibilang mereka tuh sama-sama lelah. Tomoe tuh kesulitan karena harus berhadapan dengan dua petualang origin yaitu Bia dan Haku. Tomoe di sini mengakui kekuatan keduanya. Haku saat ini menembakkan 7 anak panah. Tomoe pun pakai kekuatan ilusinya dan dia tuh munculin 7 anak panah yang sama seperti Haku. Bahkan jalur tembakannya sama persis. Dan akhirnya kedua serangan pun saling beradu. Dengan ilusinya juga, Tomoe di sini tiba-tiba langsung ada di depan Bia dan Tomoe langsung menebas bahu Bia. Walaupun gitu, Bia bisa nyembuhin luka yang dia dapat dengan sangat cepat. Saat ini di suatu tempat, Takane lagi nontonin orang-orang yang lagi bertarung. Dia tuh masih nggak percaya, para Origin dan para Rose Garden, mereka semua tuh kesulitan bertarung melawan orang-orang dari perusahaan Kuzunoha. Ketika lagi mengamati pertarungan, tiba-tiba datanglah seseorang yang masuk ke ruangan Takane. Ternyata yang datang adalah Aznoval. Takane senang karena Aznoval tuh menjawab panggilannya. Takane di sini ngasih tahu kalau Rokuya dan teman-temannya saat ini udah terdesak dan mereka tuh sangat kesulitan ketika berhadapan dengan orang-orang dari perusahaan Kuzunoha. Aznoval dan Takane masih mengobrol sambil melihat pertarungan. Aznoval di sini ngasih tahu kalau perusahaan Kuzunoha udah membuat penghalang sihir dan itu tanpa disadari sama Takane. Takane di sini terkejut mendengar hal itu. Aznoval bilang kalau sihir itu adalah semacam sihir ilusi. Takane di sini nggak tahu kalau ternyata labirinnya tuh udah disusupi sama sihir dari perusahaan Kuzunoha.
Saat ini Aznoval menuju tempat pertarungan Mio melawan Rokuya. Di sana ternyata tuh cuma ada Mio. Mio yang melihat Aznoval, dia ngasih tahu kalau dia bebas dari pengikat yang dilakuin sama Rokuya. Mio tuh janji bakal membunuhnya. Aznoval di sini tuh terlihat gak peduli dan nanyain keberadaan Rokuya. Mio ngasih tahu kalau saat ini Rokuya tuh udah berhadapan sama Makoto. Aznoval pun saat itu langsung pergi. Mio di sini mengerti bahwa Aznoval adalah kartu truf dari musuh. Makanya musuh tuh sebisa mungkin bertahan dalam bertarung sampai akhirnya datanglah Aznoval. Gak lama Rokuya tuh terkejut ketika muncul kepala dari bawah tanah. Ternyata kepala itu adalah kepalanya Makoto. Makoto bilang kalau dia tuh kesulitan keluar karena terkurung di tembok. Makoto pun saat ini keluar dari tanah dan dia pun mulai pemanasan. Makoto yang melihat Rokuya saat ini pergi sendirian, itu artinya kemungkinan besar saat ini Mio tuh pasti lagi kesulitan. Makanya saat ini tuh Rokuya terlihat sendirian. Rokuya saat ini langsung menghapus hawa keberadaan dirinya. Tapi Makoto langsung pakai panahnya dan menusuk perut Rokuya pakai panahnya. Rokuya tahu kalau dia tuh nggak mungkin menang dari Makoto. Tapi walaupun gitu, Rokuya ngasih tahu kalau Makoto saat ini tuh udah terlambat. Kartu truf para origin saat ini udah datang. Gak lama Makoto melihat kedatangan seorang laki-laki yang tentunya itu adalah Aznoval. Keduanya pun saling berkenalan. Aznoval di sini ngeluarin pedangnya dan siap bertarung. Makoto di sini ngasih tahu saat ini nggak ada satupun dari pihak Aznoval yang mati. Jadi sebaiknya pertarungan dihentikan. Makoto bilang, Makoto dan yang lainnya tuh menyerang. Itu semua karena mereka tuh diserang. Makoto bilang kalau dia tuh nggak ngerti kenapa pihak Aznoval masih terus menyerang pihak Makoto. Dan pihak Aznoval tuh nggak pernah mau mendengarkan penjelasan dari pihak Makoto. Mendengar itu, Aznoval nyarungin pedangnya lagi dan dia tuh mau mendengarkan Makoto. Di sini dijelasin kalau ternyata Makoto ini ternyata mendistribusikan kekuatan sihirnya ke Mio dan Tomoe. Tomoe ini berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dan dia tuh membuat ilusi skala besar. Makoto bilang kalau dia tuh nggak mau ada teman-temannya yang mati, makanya saat ini Makoto tuh ikut membantunya. Aznoval di sini nanyain soal keadaan Pione yang saat ini tuh menangis dan sangat frustasi. Pione juga saat ini tuh meneriakan tentang hentikan pertarungan, padahal semua orang tuh bertarung demi Pione. Di sini diketahui ternyata Pione udah kena ilusi dan Pione tuh melihat semua teman-temannya dibantai. Makanya Pione tuh frustasi sampai pingsan dan dia tuh mau kalau pertarungan dihentikan. Aznoval di sini paham kalau pihak Makoto ini menggunakan banyak ilusi nggak masuk akal, sehingga sangat sulit untuk bedain mana kenyataan dan mana ilusi. Makoto di sini ngasih tahu sejak dia sampai di lantai 20, dia tuh udah mulai membuat ilusinya. Makoto juga ngasih tahu kalau Makoto tuh bakal menyembuhkan orang-orang yang kena mental karena serangan ilusinya. Walaupun udah mendengar penjelasan Makoto, ternyata Aznoval ini masih mengarahkan pedangnya ke arah Makoto. Aznoval bilang, para petualang origin tuh udah sangat paham kekuatan Makoto dan perusahaan Kuzunoha. Sedangkan Rose Garden ini masih belum tahu apa-apa tentang kehebatan kekuatan Kuzunoha. Aznoval di sini minta sebaiknya Makoto tuh ilangin ilusinya. Jadi biarin untuk Rose Garden melihat kekuatan Makoto secara langsung. Aznoval di sini dengan senang hati bakal bertarung melawan Makoto supaya Rose Garden sadar tentang kekuatan Makoto dan yang lainnya. Aznoval di sini bilang kalau pertarungan tuh bakal berakhir kalau ada yang menyerah. Aznoval juga di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh bakal bertarung serius. Jadi dia tuh berharap kalau Makoto juga bisa bertarung serius. Di sini Makoto dia paham dan dia pun menerima tantangan dari Aznoval. Aznoval juga di sini tuh minta maaf karena dia tuh harus bertarung dengan Makoto yang merupakan penyelamat keluarga Hiragi. Tapi bagi Aznoval tuh nggak ada jalan lain selain bertarung secara penuh melawan Makoto demi menghilangkan dendam yang ada pada petualang origin maupun Rose Garden.
Makoto di sini tuh nggak ngerti maksud dari keluarga Hiragi. Tapi walaupun gitu, Makoto saat ini tuh nggak mau terus berpikir. Yang terpenting sekarang tuh dia harus fokus dalam menghadapi Aznavour. Saat ini, Makoto di sini terkejut ketika Aznavour menggunakan buff yang pernah dipakai sama Hitsuna. Melihat buff yang hebat, Makoto di sini menduga kalau Hitsuna tuh bisa meniru kekuatan temannya. Dan Aznavour ini adalah pengguna asli dari buff yang dipakai sama Hitsuna. Aznavour pun saat ini memegang pedang yang besar. Aznavour memegang pedang yang besar dengan sangat mudah. Dan dia tuh menebas Makoto dengan kecepatan yang konyol. Aznavour di sini kesal karena magic armor Makoto benar-benar sangat merepotkan. Walaupun gitu, sebenarnya Aznavour ini udah bisa memotong magic armor Makoto sejak tebasan yang pertama. Aznavour tuh bisa memotong magic armor Makoto seperti memotong sebuah mentega. Gak lama Makoto pun kehilangan Aznavour. Aznavour tiba-tiba muncul dari atas dan dia tuh bersiap menebas. Makoto di sini pakai magic armornya untuk bertahan. Dan ternyata magic armor Makoto langsung hancur. Makoto terus-terusan dibuat terkejut sama kekuatan gak masuk akal milik Aznavour. Aznavour saat ini lompat dan dia menyerang lagi. Tapi kali ini Makoto menghindarinya. Aznavour masih terus menyerang dan kali ini dari samping. Tapi lagi-lagi Makoto ini menahannya pakai magic armor. Dan tentunya itu pun langsung hancur lagi. Aznavour terkejut karena ternyata Makoto ini bisa dengan mudah membuat magic armornya kembali. Makoto juga saat ini balas menyerang pakai panahnya. Tapi ternyata masih biasa aja bagi Aznavour. Sambil bertarung, Makoto dan Aznavour juga mereka tuh mengobrol. Aznavour ini sangat menginginkan menjadi kesatria sejati. Jadi hidupnya tuh mau mengikuti jalan kesatria. Aznavour juga di sini mau kalau Makoto tuh lebih serius dalam bertarung dan menunjukkan sifat asli Makoto. Makoto di sini nggak ngerti karena dia tuh ngerasa nggak pernah menyembunyikan sifat aslinya. Saat ini Aznavour menggunakan dua pedang besar untuk menyerang Makoto. Pedang itu bersinar menyinari labirin. Makoto pun menembaki panah ke arah Aznavour. Tapi Aznavour tuh nggak gerak dan dia tuh menerima serangan Makoto. Gak lama, Makoto melihat kalau pedang Aznavour tiba-tiba menjadi raksasa. Dan Aznavour pun menebaskan pedangnya. Makoto terkejut melihat pedang raksasa milik Aznavour. Makoto secara refleks langsung melompat demi menghindari serangan gila dari Aznavour. Tapi ternyata pedang raksasa itu masih balik lagi ke arah Makoto. Makoto pun terpaksa ngeluarin banyak perisai. Walaupun gitu, tubuh Makoto ini harus terhempas karena ditabrak sama pedang raksasa. Dan Makoto pun akhirnya terlempar. Saat ini, Tomoe, Mio, Origin, dan Rose Garden mereka tuh mengobrol soal pertarungan Makoto melawan Aznavour. Origin dan Rose Garden tuh saat ini paham kekuatan gila milik Makoto. Tomoe juga di sini salut sama kekuatan Aznavour yang bisa bertarung sengit melawan Makoto. Padahal Aznavour ini cuma manusia. Makoto dan Aznavour saat ini masih saling jual beli serangan. Makoto masih terus menembaki panahnya, tapi masih belum bisa berpengaruh kepada Aznavour yang saat ini masih terus menyerang pakai pedang besarnya. Makoto saat ini terus menahan segala serangan Aznavour pakai magic armor. Di sini diketahui, ternyata tempat yang sekarang tuh dibuat Takane untuk mengurangi kekuatan musuh sekitar 30%. Itu artinya, Makoto saat ini bertarung dengan kondisi 30% kekuatannya menurun. Rokuya di sini nggak ngerti tentang rencana Aznavour yang selalu ingin Makoto menggunakan kekuatan penuhnya. Rose Garden juga saat ini tuh lagi menilai Makoto. Makoto ini memang terlihat seperti orang jahat yang siap membunuh dengan kejam. Tapi di sisi lain, Makoto juga terlihat seperti orang baik yang bisa diajak ngobrol baik-baik. Bisa dibilang saat ini Rose Garden paham dengan tujuan Aznavour yang bertarung serius melawan Makoto. Tujuannya tuh supaya Rose Garden tuh melihat sendiri tentang siapa Makoto sebenarnya. Makoto dan Aznavour saat ini masih bertarung dengan sangat sengit.
Makoto juga masih terus bertarung melawan binatang ilusinya Aznoval. Dan Makoto pun saat ini berhasil memusnahkan binatang ilusinya Aznoval. Aznoval langsung menarik lagi binatang-binatang suci miliknya dan dia menyerap ke dalam pedangnya. Dan kemudian Aznoval bersiap menyerang lagi. Makoto pun saat ini ngeluarin Silver Arm, atau lebih tepatnya tangan monster raksasa berwarna silver. Makoto pakai Silver Arm untuk terus menyerang dan menahan segala jenis serangan Aznoval yang gila. Dan itu membuat Aznoval saat ini menjadi kesulitan. Aznoval di sini senang karena Makoto saat ini udah mulai serius. Makoto pakai Silver Arm tujuannya untuk mengelur waktu supaya Makoto bisa menyiapkan serangan panah yang kuat. Makoto pun akhirnya menembakkan panahnya dan itu menusuk dahi Aznoval. Aznoval pun saat ini berlutut, tapi sayangnya itu nggak membuat Aznoval berhenti. Aznoval tuh saat ini abadi, jadi walaupun panah menusuk dahinya, Aznoval pun saat ini masih hidup dan dia tuh nggak kenapa-napa dan dia masih bisa bertarung. Aznoval pun saat ini nyiapin serangan pedangnya lagi. Makoto sangat terkejut dan dia tuh tahu saat ini bahwa Aznoval adalah orang yang sangat berbahaya. Aznoval di sini mengeluh karena dia tuh baru pertama kali ditusuk di dahinya. Aznoval di sini mengeluh karena tusukan Makoto itu sangat menyakitkan dan menakutkan. Makoto saat ini masih terus berpikir gimana caranya menghadapi orang gila seperti Aznoval. Aznoval ini abadi dan regenerasi penyembuhannya juga sangat luar biasa. Makoto di sini semakin serius lagi dan dia bersiap lagi sama panahnya. Dan Makoto juga meningkatkan lagi tembakannya. Makoto di sini gak ngerti kenapa Aznoval tuh saat ini masih terus berjuang dan Aznoval terlihat gak menyerah. Makoto di sini curiga kalau Aznoval tuh belum ngeluarin semua kekuatannya. Makoto sampai saat ini masih terus berpikir dalam menghadapi Aznoval. Para Origin saat ini masih terus mengobrol. Mereka tuh gak nyangka ternyata Aznoval tuh masih lebih memilih untuk terus bertarung. Para Origin ini udah mengenal Aznoval, jadi mereka tuh udah hafal beberapa skill Aznoval. Bagi mereka, Aznoval ini harusnya mengakhiri pertarungan. Bagi para Origin, harusnya udah gak ada kartu lagi yang bisa dimainin sama Aznoval. Ya intinya Origin ini yakin kalau Aznoval ini udah gak punya kekuatan lagi yang bisa mendesak Makoto. Jadi bisa dibilang saat ini Aznoval udah mencapai batasnya. Bagi para Origin, harusnya Aznoval ini udah pakai seluruh kekuatannya. Jadinya harusnya lebih baik Aznoval menyerah. Di sisi lain, Tomoe dan Mio ini tertawa melihat pertarungannya Aznoval. Mereka tuh gak nyangka ada orang yang bisa melukai Makoto. Mio bahkan di sini mengakui kekuatan leluhur para petualang. Tomoe di sini ngasih tahu Rokuya kalau Aznoval ini bertarung sangat gila dan nekat. Rokuya di sini bilang harusnya Aznoval ini udah gak punya apa-apa lagi. Rokuya juga gak nyangka kalau Aznoval saat ini tuh sangat nekat dalam bertarung. Tomoe bilang kalau dia tuh ngerasa kalau Aznoval pasti masih punya kartu as. Makanya Aznoval lebih memilih untuk melanjutkan pertarungan. Di sini bagi Tomoe, sebagai sesama pemegang pedang, dia tuh mengagumi kemampuan berpedang Aznoval. Tomoe dan Rokuya saat ini masih mengobrol. Rokuya bilang pertarungan saat ini udah mulai mendekati akhir. Setelah pertarungan berakhir, kedua belah pihak ini bisa bernegosiasi tentang rencana mereka di masa depan. Melihat gaya bertarung Makoto yang sangat ahli dalam hal memanah, Bia dan Rokuya yakin kalau Makoto ini udah memakai panah sejak sebelum dia masuk ke Isekai. Makanya Makoto ini sangat ahli dan lihai dalam menggunakan panahnya. Bia di sini ngasih tahu kalau dia tuh sangat yakin yang dipelajari sama Makoto bukanlah seni panahan atau panahan yang biasa, melainkan Makoto mempelajari panahan yang memang dikhususkan untuk pertarungan sesungguhnya. Jadi sama halnya kayak seni bela diri, panahan juga dipercaya punya beberapa aliran. Dan Makoto ini mempelajari salah satu aliran dalam panahan yang dikhususkan dalam bertempur di medan perang. Rokuya di sini tuh nggak menyangkal pendapat dari Bia. Sejauh ini,
Makoto bisa nembakin panah dengan kekuatan yang gila, bahkan tanpa pakai skill. Mereka berdua pun saat ini bertanya-tanya di mana Makoto mempelajari panahan untuk berperang di Jepang modern. Makoto saat ini nembak lagi pakai panahnya, dan itu meledak di dekat wajah Aznavour. Terlihat saat ini pakaian dan armor Aznavour udah compang-camping. Tapi walaupun gitu, terlihat ada perisai transparan yang menutupi tubuh Aznavour. Makoto saat ini terus menembaki Aznavour dan itu bisa menembus perisai Aznavour. Aznavour yang saat ini ada di belakang Makoto, dia pun menghajar Makoto pakai perisai raksasa dan itu membuat Makoto terhempas. Di sini terlihat juga kalau Aznavour saat ini memiliki ekor 4. Jadi, Aznavour ini pakai binatang ilusinya untuk pakaiin dia sebuah perisai. Singkatnya, Aznavour pun menyarungkan kembali senjata pedang Masamune miliknya. Dan di sini, Aznavour yang merupakan seorang kesatria, dia pun dengan jiwa kesatrianya mengakui kekuatan Makoto dan dia pun akhirnya menyerah dalam pertarungan. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.